الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis keempat dari kitab Umdatul Ahkam. Hadis keempat berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'a. Apabila salah seorang di antara kalian hendak berwudu, maka hendaknya ia memasukkan air ke dalam hidungnya. Disebut dengan apa? Istinsyak. Hendaknya ia memasukkan air ke dalam hidungnya. Summa liyantasir. Kemudian dikeluarkan lagi. Wa man istajmara falyutir. Dan siapa yang istijmar? Istijmar itu artinya cebok bukan dengan air. Kalau zaman sekarang dengan apa? Tisu. Barang siapa yang bersuci atau cebok dengan tisu, falyutir. Maka hendaknya dia memilih bilangan ganjil. Wa idza stayqadha ahadukum min naumihi. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, tidur di sini kalau kata jumhur, tidur malam maupun tidur siang. Falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fil ina'i salasan. Maka hendaknya ia mencuci tangannya sebelum memasukkan ke dalam bejana sebanyak 3 kali. Jadi kalau bangun tidur, mau wudhu, tangannya jangan langsung masuk ke ember. Tangannya jangan langsung masuk ke gayung. Tapi hendaknya dicuci dulu 3 kali. Kenapa? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena ketika ia tidur, dia tidak tahu kemana pergi tangannya. Artinya tangannya ini kemana, ya, apa istilahnya? Ya-yaan kemana kita tidak tahu. Iya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah dan kita sudah jelaskan biografinya pada hadis yang kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil 3 pembahasan dari hadis ini. Yang pertama adalah disyariatkannya istinsyak dan istinthar. Disyariatkannya istinsyak dan istinthar. Yang kedua adalah disyariatkannya istijmar. Apa tadi istijmar? Bersuci dengan selain air. Dan yang ketiga adalah perintah mencuci tangan setelah bangun tidur sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Sekarang kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu disyariatkannya istinsyak dan istinthar. Istinsyak dan istinthar kedua-duanya merupakan hal yang disyariatkan. Dan ini merupakan ijma'. Apa itu ijma'? Kesepakatan para ulama. Jadi para ulama sepakat bahwasannya orang ketika wudhu hendaknya dia melakukan istinsyak dan ia melakukan istinthar. Saya ulangi, kalau istinsyak itu memasukkan, kalau istinthar itu apa?
mengeluarkan. Kalau istinsyak itu masukkan air ke hidung, kalau istinsar mengeluarkannya kembali dari hidung. Para ulama sepakat bahwasanya ketika seseorang berwudu disyariatkan baginya untuk istinsyak dan istinsar. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Istinsyak ini hukumnya wajib atau sunnah. Madhab Hambali berpendapat hukumnya wajib. Dan ini dikuatkan oleh pensyarah kitab ini. Kenapa mereka mengatakan wajib? Yang pertama, karena para sahabat yang membawakan atau yang menceritakan wudunya Nabi, tidak ada yang tidak menyebutkan bahwasannya Nabi ketika wudu beliau tidak istinsyak. Jadi semua hadis yang menjelaskan wudunya Nabi di situ disebutkan apa? Istinsyak. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu terus-menerus melakukan hal itu. Jadi beliau bukan kadang melakukan, kadang tidak. Namun berarti beliau setiap kali wudu, beliau istinsyak dan istinsar. Alasan yang kedua adalah karena hidung itu merupakan bagian dari wajah. Sehingga masuk ke dalam keumuman perintah untuk membasuh wajah. Ini alasan kedua. Alasan yang ketiga adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata perintah. Beliau mengatakan, "Falyaj'al fi anfihi ma'a." Maka hendaknya dia memasukkan ke dalam hidungnya air. Jadi dari tiga alasan ini, maka mazhab Hambali berpendapat hukumnya adalah apa? Wajib. Terlepas apakah hukumnya wajib atau sunnah, hendaknya kita senantiasa berusaha melakukan istinsyak dan istinsar. Dan istinsyak ini jamaah, hendaknya kita ketika istinsyak ini bersungguh-sungguh, berusaha secara maksimal. Jangan seperti sebagian orang yang hanya memasukkan jarinya kemana? Ke lubang hidung. Ini kurang tepat. Yang tepat adalah istinsyaknya dengan apa? Semangat. Dengan menghirup air tersebut. Nabi SAW bersabda, "Wabalik fil istinsyak." Bersungguh-sungguhlah ketika istinsyak. Illa antakuna sha'iman. Kecuali kalau seandainya dalam kondisi berpuasa. Jadi ini pembahasan yang pertama, disyariatkannya apa? Istinsyak. Sekarang kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu ketika seseorang beristijmar, yaitu bersuci dengan selain air atau cebok dengan selain air, maka hendaknya dia melakukannya secara ganjil. Ketika seseorang bersuci atau membersihkan kotoran setelah buang air besar jamaah, maka yang paling sempurna adalah dengan menggabungkan antara istinja dan istijmar. Jadi kalau istinja itu dengan air, kalau istijmar dengan selain air. Yang paling sempurna menggabungkan dua-duanya. Istinja dulu atau istijmar dulu? Istijmar dulu. Jadi dengan tisu dulu atau dengan batu dulu, baru kemudian dengan air. Ini yang paling sempurna. Namun kalau seandainya tidak memungkinkan, maka yang lebih baik adalah dengan air. Tapi kalau tidak ada air, atau kita memilih antara air atau tisu, maka kok kita memilih tisu itu tidak masalah sebenarnya. Hanya saja lebih afdol kita memilih apa? Air. Dan ketika kita melakukan istijmar jamaah, kata Nabi SAW, fal yutir. Maka hendaknya ia melakukannya dengan bilangan ganjil. Kalau kita melihat zahir hadis ini, berarti ganjil itu satu pun boleh. Berarti kan jamaah? 1, 3, 5, dan seterusnya. Namun dijelaskan dalam riwayat Muslim bahwasannya ganjil di sini maksudnya adalah minimal 3 kali. Berarti kalau minimal 3 kali, 1 boleh enggak? Tidak boleh. Walaupun 1 termasuk ganjil.
Karena hadis yang lain menjelaskan hadis ini. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Salman Al-Farisi, Nabi SAW bersabda, kata Salman Al-Farisi, wa nahana an nastanjiya bi aqal min salasati ahjar. Dan kami dilarang bersuci kurang dari 3 batu. Jadi ganjil di sini minimal berapa kali? 3 kali. Sekarang kita masuki pembahasan yang ketiga, yaitu perintah untuk mencuci kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam ember. Jadi ketika kita bangun tidur, kemudian kita mau wudhu, tangan kita jangan langsung dimasukkan ke dalam ember. Namun hendaknya kita cuci terlebih dahulu baru kita masukkan. Karena ini perintah dari Nabi SAW. Bahkan dalam madhab Hambali, perintah di sini adalah perintah yang sampai kepada wajib. Artinya perintah di sini bukan perintah yang hukumnya sunnah. Tapi perintah di sini hukumnya adalah wajib. Walaupun jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah. Terlepas apakah hukumnya wajib atau sunnah, hendaknya kita menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika kita bangun tidur, baik tidur malam maupun tidur siang, ketika mau wudhu, tangan kita jangan langsung dimasukkan ke ember, tapi kita cuci terlebih dahulu. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia tidak tahu tadi malam tangannya kemana. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada sebuah kisah yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam Bustanul Arifin. Jadi ada orang yang ketika dia dengar hadis ini, dia meremehkan hadis ini. Dia bercanda dengan hadis ini. Dia mengatakan, saya tahu kok tangan saya kalau tidur kemana. Jadi Nabi mengatakan dia tidak tahu kalau tidur tangannya kemana, tapi dia meremehkan atau dia bercanda dengan hadis ini dan mengatakan apa? Saya tahu kok gitu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia ketika tidur pakai kaos tangan, kemudian tangannya diikat dengan sesuatu di kanan atau kirinya. Ternyata, naudzubillah jamaah, karena dia meremehkan hadis Nabi SAW, ketika dia bangun tidur, kaos tangannya sudah lepas dan tangannya naudzubillah masuk ke dalam duburnya. Karena dia meremehkan atau bercanda dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang Muslim itu dia tidak boleh meremehkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan pula di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang makan dengan tangan kiri. Ketika diingatkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan la astati, saya tidak bisa. Padahal dia bisa, namun dia nggak mau menerima arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi SAW? Las tati, las tatota. Kamu nggak bisa. Dan Nabi SAW mengatakan seperti jamaah, las tatota. Kamu nggak akan bisa. Ma manahu illal kibar. Tidak ada menghalangi dia untuk makan dengan tangan kanan kecuali karena dia sombong. Dan betul jamaah, fama rofa'aha ilafi. Karena dia menolak hadis Nabi SAW, dia meremehkan hadis Nabi SAW. Dengan itu dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke atas. Jadi intinya jamaah, seorang Muslim hendaknya ketika dia dengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mendengarkannya dan dia mentaatinya, tidak kemudian meremehkannya atau membuat bahan candaan. Ini 3 hal yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama tadi apa jamaah? Apa yang pertama? Iya, disyariatkannya istinsyak dan istinthar. Yang kedua, kalau istijmar, bersuci dengan selain air, cebok dengan selain air, minimal berapa kali? 3 kali. Yang ketiga, mencuci tangan setelah bangun tidur sebelum memasukkannya kemana? Ke ember. Kalau seandainya bukan bangun tidur, kalau seandainya bukan bangun tidur, maka hukumnya adalah sunnah. Jadi kita mau wudhu, kita ada ember, kita jangan masukkan langsung, namun kita nyuci, tapi itu hukumnya hanya sampai apa? Sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم